الذي جعل رمضان شهرا مباركا وقيام ليله تطوعا وصيام نهاره واجبا وثواب العمل فيه مضاعفا والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والصدق والوفاء. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Fadilatul mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus Ketua DKM Musalla Baitur Rahmah Mukarram Bapak Ustaz Rosidi beserta pengurus musalla lainnya, imam kita Mukarram Bapak Ustaz Abdul Hafid Majber serta segenap para jamaah musalla Baitur Rahmah. Ya Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus radhiyallahu anhu warḍah. Beliau mengatakan bahwa salah satu cara yang paling cepat untuk mendatangkan keridhaan Allah, salah satu cara yang paling cepat untuk menarik kecintaan Allah, salah satu cara yang paling cepat untuk mendatangkan ampunan Allah adalah menjauhi segala macam dosa dan maksiat. Sehingga ulama mengatakan afdhalul a'mal tarkul maksiat. Amal yang paling baik, amal yang paling bagus adalah meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Loh, kenapa kok meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa termasuk cara yang paling efektif, paling cepat untuk menarik keridhaan Allah, ampunan, bahkan kecintaan Allah kepada kita? Maka beliau Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus radhiyallahu anhu juga mengatakan dalam kitabnya Idah Asrari Ulumil Muqarrabin bahwa kalau amal soleh nih, kebaikan, amal soleh, siapapun bisa melaksanakan. Contoh, baca Quran, orang baik bisa baca Quran, orang jahat bisa nggak baca Quran? Sedekah, nyantunin fakir miskin, orang baik bisa sedekah, bisa nyantunin fakir miskin. Orang yang jahat bisa nggak? Bisa. Berangkat haji, orang yang baik bisa berangkat haji. Bisa. Orang yang korupsi, makan uang rakyat, bisa nggak berangkat haji? Bisa. Tapi kalau urusan meninggalkan dosa, maksiat, ini nggak bisa, Pak. Kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu. Amin. Sehingga puasa itu sebagaimana yang kita tahu dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang takwa. La'allakum di situ maksudnya pasti kalian jadi takwa. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang pilihan Allah. Maka orang yang bisa menjauhi dosa, maksiat,
adalah orang-orang yang bertakwa di antaranya hadir. Sehingga berapa banyak orang yang puasa Ramadan tapi masih melakukan dosa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan tapi masih suka ngadu ayam. Ada di sini yang suka ngadu ayam? Ada? Ada? Ya? Tapi udah lama. Udah lama? Kayaknya sama jujur banget di sini. Itu saya Iya. bukan kata-kata. Ngadu ayam. Dosa itu ngadu ayam. Ya. Puasa Ramadan siangnya, malamnya main judi, ada nggak? Banyak, apalagi judi online. Banyak. Ya. Dosa nggak main judi? Dosa. Maksiat bukan main judi? Maksiat. Berarti dia bukan orang bertakwa. Kenapa? Karena puasa, tapi main judi. Ada lagi orang yang siang puasa, malamnya minum khamr, ada nggak? Mabuk-mabukan pinggir jalan, panggil teman-temannya kumpul, ya. Mabuk dia sampai sahur, padahal bangunin sahur. Katanya Pak Ustaz, habis kan bangunin sahur dapat pahala lu bangunnya. Mabuk-mabuk bangunin sahur. Nah, yang bangunin sahur dapat pahala itu kalau dia banguninnya niat ibadah. Tapi kalau cuma niat rusuh, bukan pahala, ya. Betul. Berarti dia masih melakukan dosa. Maka puasanya bukan menjadi muttaqin. Jadi yang saya ingin tekankan di sini, kita di awal Ramadan ini kan baru puasa ketiga ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Puasa baru 3 hari kan? Kita pasang niat Pak, Bu. Pasang niat, ya Allah ya Rabb, saya Ramadan tahun ini nggak mau berbuat dosa, nggak mau maksiat, nggak mau berbuat jahat. Pokoknya saya mau taubat, sebenar-benar taubat. Saya mau ibadah. Maka orang model begini nih, nggak usah banyak-banyak, sholat sunnahnya 2 rakaat aja, itu langsung diterima sama Allah SWT. Sedekahnya nggak usah banyak-banyak, 5.000 aja, langsung diterima. Kenapa? Karena niatnya nih, Allah saya nggak mau lagi berbuat dosa Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi pertahankanlah niat itu di awal Ramadan. Dosa itu banyak Bapak Ibu. Dosa yang kelihatan, zahir, yang tadi kita sebutkan, tinggalin sholat 5 waktu, dosa nggak? Dosa. Nggak puasa siang hari Ramadan, dosa nggak? Dosa tanpa udzur. Bahkan dalam sebuah hadis, sahih hadisnya, man aftara yauman min Ramadan bi ghairi rukhsah, rakhsahallahu alaih lam yakdiha siyamud dahri wa insam. Barang siapa orang yang berpuasa, barang siapa orang yang membatalkan puasanya sehari saja, dia nggak puasa sehari, bi ghairi uzrin, tanpa ada uzur, rakhsahallahu, yang Allah jadikan kerukhsahan buat dia. Allah jadikan itu kemudahan buat dia. Dia bukan sakit, bukan orang yang sedang haid, nifas dan sebagainya. Sanggup puasa, bisa untuk puasa, tapi dia nggak puasa. Ramadan ini dia nggak puasa. Ya. Terus dianggap itu dosa besar. Udah sekali doang, enggak. Katanya ulama, ketika dia berbuka pertama kali itu dianggap dosa besar. Kalau dia nggak ada uzur ya. Dia nggak puasa Ramadan, dia tanpa ada uzur, sengaja dia buka, gua minum es, ngopi, merokok, siang hari Ramadan sengaja, padahal dia nggak sakit, dia bukan orang yang sedang datang bulan, nifas, tidak dalam bepergian, umpamanya, sengaja dia buka Ramadan, maka bukanya itu dosa besar.
Dan setiap kali dia meneguk minuman, memasukkan, mensuap makanan, setiap suapan, setiap tegukan dianggap dosa besar. Sekarang saya mau tanya, orang kalau minum kopi kira-kira berapa seruputan tuh? 3. Lu kopi apa Bang? 3? Hah? Berapa seruputan tuh kopi? 20 seruputan tuh. Berarti 20 kali dosa besar. Makan 1 piring mentung berapa kali suapan? 20 kali suap, 20 kali dosa besar dia. Jangan dianggap buka sekali terus udah dosanya begitu. Tidak, per suap itu dihitung. Alhamdulillah. Per teguk dihitung sama Allah. Itu dosa besar. Kenapa? Karena ente buka tanpa uzur. Jadi orang yang nggak puasa itu kata ulama ada aturan mainnya. Jadi kalau dia nggak puasa, contoh wanita datang bulan, dia nggak puasa, dia nggak boleh makan minum depan suaminya yang lagi puasa. Dia nggak boleh makan minum depan anaknya yang lagi puasa. Dia harus jaga tertutup, jangan sampai ada orang yang tahu. Itu diatur sama fikih begitu. Lah ini kalau mau dia petantang siang-siang di tengah jalan ngopi ngerokok, waduh ini tanda itu tantang Allah yang begitu. Makanya hati-hati. Udah dianya berbuatnya dosa besar, perteguk, persuap dosa besar. Na'udzubillah min dan tidak bisa ditambal. Sehari ente buka tanpa uzur ya, buka sengaja buka tanpa uzur, itu nggak bisa ditambal dengan puasa seumur hidup. Ini Nabi yang bilang, bukan saya. Makanya ini adalah perbuatan dosa yang harus dijaga. Jadi kita selama Ramadan pertahankan itu Bapak Ibu, dosa itu jangan sampai kita lakukan. Apalagi dosa batin yang nggak kelihatan di hati nih. Benci sama orang, dendam sama orang, hasut, iri hati, takabur, sombong. Ada orang sombong yang mentang-mentang kaya, mentang-mentang pintar, sombong ya. Nggak boleh, itu dosa batin itu. Ya. Terus merasa bangga dengan amal dia, nggak boleh juga, ujub namanya. Dan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang ya, oleh ulama termasuk penyakit-penyakit hati itu harus dihentikan selama Ramadan kalau kita mau dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya mari kita jaga puasa kita, jangan sampai nanti puasa kita malah sia-sia. Kata Nabi, wailun liman adraka Ramadan walam yughfar. Celaka orang yang ketemu Ramadan tapi nggak diampuni dosanya. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir diampuni dosa kita, diangkat derajat kita, diangkat hajat-hajat kita, diangkat semua urusan kita, tutup semua aib-aib kita. Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, penyakit hati, dosa batin kita dihapus di Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan di penghujung Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan selamat, bagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan fitrah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Fatihah sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.